posisi lagi pas di Bengkulu ini, kota Bengkulu habis kajian di cabang Bimbas ini. Ya ini sambil survei lokasi ya saya sambil nyimak. Ya kita mulai saja perkuliahannya ya. Adapun yang belum hadir ya nanti monggo segera bisa ikut ya ikut dan yang berhalangan ya tolong nanti bisa di japri ke kami ya seperti itu. Ya kita mulai ya ketua kelas. Hadir Ustaz. Ya kita mulai ya. Sekarang yang eh ya kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para at-talib at-talibah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ustaz dan ustazah. Eh Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah ya kita bisa kembali bersua di perkuliahan kita yang kelima ini ya. Yang kelima apa yang keempat ya ini? Ya, seperti itu. Yang mana yang akan tampil pada kesempatan kali ini ada dua ya, dua apa tiga yang tampil hari ini. Ya, siapa yang tampil hari ini? Dua Ustaz, Ketua dua. kelas? Dua ya. Siapa itu? Ya, nanti untuk pertemuan besok biar ketua kelas bisa mengingatkan di grup dan kemudian menyampaikan ke saya ya siapa yang harus tampil. Dan yang tampil ini saya anu lihat kok belum ketemu anunya materinya kok belum ada sampai di-share ke saya ini. Ya, siapa yang tampil hari ini? Dua orang. Mana Ustaz? Siapa? Ahya. Oh, Ahya dan Sendiri Ya Ustaz. sendiri. oh sendiri. Oke, Ya, ya. Ustaz. Baik. Sudah makalahnya dikirim ke saya belum? Sudah Ustaz. Tuh, yang mana tuh kok saya cari nggak ada. Ya nanti bisa dikirim lagi ya, biar muncul karena sudah tumpuk-tumpuk dengan yang ini. Yang ini ya. Nanti saya minta tolong dikirimkan lagi ya. Seperti itu. Baik, untuk menyingkat waktu, langsung saja saya serahkan sepenuhnya. Sekarang siapa yang MC-nya? MC-nya siapa? Tidak ada ya? MC-nya Ya, itu baik. dari pertemuan yang depan saja yang akan datang saja. Iya, iya. Seperti itu. Iya, Di sini ada Ukhti Abidah sama Siti Tugu Utami, Ustaz. ya. Ya, monggo nanti bisa siapa yang jadi MC salah satunya. Baik, untuk menyingkat waktu, satunya sepenuhnya saya serahkan kepada pemateri, kepada mahasiswi Ahya. Silakan untuk mempresentasikan, ya kurang lebih sekitar 20 sampai 25 menit untuk misalkan makalahnya. Ya, kemudian seperti biasa sesi tanya jawab dan kemudian nanti kita akhiri dengan masukan-masukan dan saran dan perbaikan. Ya, demikian yang mungkin dari saya cukup. Ya, sepenuhnya saya berikan kepada pemakalan untuk silakan memanfaatkan. Baik, syukran barakallahu fikum. Afan, apa tampilannya udah kelihatan? Sudah, Sudah, oh. oh. Udah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasul. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita limpahan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Yang saya hormati Ustadz Jundi Muhardin MPDI selaku dosen pembimbing mata kuliah Fikih Kontemporer dan teman-teman sekalian semua. Sebelumnya, Ana Ahya Nurfaza. Pada kesempatan hari ini, Ana akan mempresentasikan topik tentang fikih sholat di pesawat, kapal, dan tempat umum. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan memperkaya pengetahuan kita tentang fikih sholat. Langsung saja, latar belakang, salat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Salat memiliki peran penting dalam kehidupan seorang muslim, baik sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Namun, dalam beberapa situasi, umat Islam mungkin menghadapi kesulitan dalam melaksanakan salat, seperti saat berada di pesawat, kapal, atau tempat umum lainnya. Kondisi-kondisi ini seringkali menimbulkan pertanyaan dan keraguan tentang bagaimana cara melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak umat Islam yang melakukan perjalanan jauh menggunakan pesawat, kapal, atau kendaraan lainnya. Selain itu, banyak juga umat Islam yang bekerja atau beraktivitas di tempat-tempat umum seperti bandara, pelabuhan, atau stasiun. Dalam situasi seperti ini, umat Islam mungkin menghadapi kesulitan dalam melaksanakan sholat, seperti tidak adanya tempat sholat yang memadai, keterbatasan waktu, atau kesulitan dalam menentukan arah kiblat. Oleh karena itu, perlu adanya kajian fikih yang membahas tentang ketentuan dan aturan sholat di tempat-tempat tersebut. Kajian ini dapat membantu umat Islam memahami bagaimana melaksanakan sholat dengan baik dan benar di tengah keterbatasan dan kondisi yang unik. Pembahasan fikih sholat di pesawat dan kapal meliputi hukum melaksanakan sholat di pesawat dan kapal, cara sholat di pesawat dan kapal. Yang kedua, fikih sholat di tempat umum meliputi syarat sah sholat di tempat umum, tempat yang tidak disarankan untuk sholat di dalamnya, hal-hal yang diperhatikan saat sholat di tempat umum. Sholat di pesawat dan kapal. Salat wajib diperintahkan turun dari kendaraan dan inilah kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Jabir bin Abdillah, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat, fa idza arada al-fariidata nazala fastaqbala al-qiblah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraannya sesuai dengan arah kendaraannya. Namun, jika ingin melaksanakan sholat fardu, beliau turun dari kendaraan dan menghadap kiblat. Lalu bagaimana hukum dan tata cara melaksanakan sholat di pesawat dan kapal? Hukum melaksanakan sholat di pesawat dan kapal. Kondisi di kapal dan di pesawat adalah kondisi sulit untuk dari kendaraan. Namun, jika sholat wajib bisa dikerjakan dengan turun dari kendaraan, maka itu yang diperintahkan.
Sehingga jika sholat wajib itu bisa dilakukan dengan turun dari kendaraan dengan cara dijamak dengan sholat sebelum atau sesudahnya, maka baiknya sholat tersebut dijamak. Akan tetapi, jika khawatir keluar waktu sholat atau sholat tersebut tidak bisa dijamak, maka tetap yang jadi pilihan adalah sholat wajib tersebut dikerjakan di atas kendaraan. Tidak boleh sama sekali sholat tersebut diakhirkan. Semisal sholat subuh yang waktunya sempit, tetap harus dilaksanakan di atas kapal atau pesawat. Melaksanakan sholat di atas kapal dihukumi sah menurut kesepakatan para ulama, karena kapal sudah ada sejak masa silam. Sedangkan mengenai sholat di pesawat tersirat dari perkataan Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Beliau berkata, sholat seseorang itu sah walau ia berada di atas ranjang di udara. Sehingga dari perkataan beliau ini diambil hukum bolehnya sholat di atas pesawat. Cara sholat di pesawat dan kapal. Yang pertama, dilakukan berdiri jika mampu. Berdiri bagi yang mampu merupakan rukun dalam sholat fardu. Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia ditanya, bolehkah sholat di pesawat sambil duduk karena malas? Padahal sebenarnya mampu melakukan dengan berdiri. Jawab para ulama di sana, tidak boleh sholat sambil duduk di pesawat, juga di kendaraan lainnya ketika mampu untuk berdiri. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Dalam hadis dari Imran bin Husain juga disebutkan, salatlah sambil berdiri, jika tidak mampu maka sambil duduk. Jika tidak mampu maka sambil berbaring ke samping. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya. Kemudian ditambahkan pula, jika tidak mampu maka salatlah sambil terlentang. 2. Menghadap kiblat saat salat wajib. Menghadap kiblat saat salat wajib termasuk syarat salat. Adapun dalam salat sunnah di atas kendaraan bisa jadi gugur menghadap kiblat, namun tetap disunahkan ketika takbiratul ihram menghadap kiblat. Menghadap kiblat kala itu tidak lepas dari dua keadaan. Yang pertama, jika mampu menghadap kiblat karena ada tempat yang luas seperti di kapal, maka wajib menghadap kiblat. Yang kedua, jika tidak mungkin menghadap kiblat karena tempat yang sempit, maka gugur menghadap kiblat. Yang ketiga, salatnya dikosor sebagaimana salat bagi musafir. Yang keempat, tetap bersuci dengan berwudu. Jika tidak ada air, baru beralih pada tayamum. Tayamum adalah dengan menggunakan debu atau pasir yang ditemui di pesawat. Tidak cukup mengusap pada jok atau tempat duduk pesawat padahal mulus tidak ada debu. Tata cara tayamum yang sahih dari Rasulullah SAW adalah: pertama, menepuk telapak tangan ke soid, contoh debu sekali tepukan. Kedua, meniup kedua tangan tersebut. Ketiga, mengusap wajah sekali. Keempat, mengusap punggung telapak tangan sekali. Kemudian pelaksanaan teknisnya seperti biasa, yakni melaksanakan rukun sholat dengan sempurna seperti berdiri, ruku, sujud, dan lain-lain. Ketika ternyata kondisi dalam pesawat tidak memungkinkan, maka dapat dilakukan dengan cara duduk dengan menundukkan kepala sedikit sebagai isyarah ruku. I'tidal, kemudian sujud dengan menundukkan kepala lebih rendah daripada saat ruku, dan seterusnya sampai salam. Fikih sholat di tempat umum. Sholat di tempat umum dapat dilakukan dengan sholat seperti biasa, namun perlu diperhatikan beberapa hal. Syarat sah sholat di tempat umum. Pertama, ada tempat suci. Area sholat harus bersih dari najis. Misalnya tidak di tempat umum sembarangan yang dikhawatirkan terkena najis dari alas kaki orang yang lalu lalang. Kedua, tidak mengganggu orang lain. Dilarang sholat di tempat yang dapat menghalangi lalu lintas orang atau mengganggu aktivitas orang lain, terutama di jalan orang lalu lalang. Ketiga, menjaga kekhusyukan. Sholat di tempat yang bising dan ramai akan sulit menjaga kekhusyukan. Sebaiknya cari tempat yang lebih tenang jika memungkinkan. Keempat, melindungi aurat untuk wanita.
Wanita harus memastikan auratnya terlindungi dari pandangan orang lain saat sholat di tempat umum. Tempat yang tidak disarankan untuk sholat di dalamnya. Seluruh tempat di muka bumi asalnya boleh digunakan untuk sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal hammam." Tanah semuanya adalah masjid, melainkan kuburan dan tempat kamar mandi. Tempat-tempat yang dilarang untuk sholat di dalamnya ada tempat penyembelihan hewan, yaitu tempat penyembelihan hewan-hewan, karena tempat itu terkotori dengan najis seperti darah dan kotoran-kotoran. Selanjutnya ada kuburan, yaitu tempat kuburan. Dilarang sholat di dalamnya agar terhindar dari penyembahan terhadap kuburan atau menyerupai orang yang menyembah kuburan. Selanjutnya ada tengah jalan, yaitu jalan yang dilalui oleh orang. Sedangkan jalan yang tidak terpakai atau di sisi jalan yang tidak dilalui oleh orang, maka tidak dilarang menunaikan sholat di dalamnya. Kamar mandi, yaitu yang digunakan untuk mandi. Telah ada ketetapan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang larangan sholat di kamar mandi dalam hadis Abi Sa'id yang lalu. Hal itu menunjukkan batalnya sholat di dalamnya. Ilat atau sebab larangan sholat di dalamnya karena kamar mandi merupakan tempat tinggal setan dan tempat dibukanya aurat. Kandang onta, yaitu dikumpulkannya onta, termasuk juga tempat berkumpulnya setelah mengeluarkan air. Ilat atau sebab larangannya adalah bahwa kandang onta adalah tempat tinggal para setan, dan kalau ontanya berada di dalam, maka dapat mengganggu orang yang sholat dan menghalangi kesempurnaan khusyuk karena khawatir dari gangguannya. Tanah yang dirampas dari pemiliknya. Barang siapa merampas tanah dari pemiliknya, diharamkan sholat di dalamnya, menurut kesepakatan ijma' para ulama. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat sholat di tempat umum. Yang pertama, menentukan arah kiblat. Menentukan arah kiblat adalah salah satu hal yang paling penting dalam sholat. Ketika sholat di tempat umum, pastikan untuk menentukan arah kiblat dengan benar. Kedua, memilih tempat yang bersih dan suci. Tempat sholat harus bersih dan suci dari najis dan kotoran. Ketika sholat di tempat umum, cari tempat yang bersih dan suci, seperti masjid, musola, atau tempat lain yang telah disiapkan untuk sholat. Yang ketiga, menghindari gangguan dan keributan. Sholat merupakan konsentrasi dan kekhusyukan. Ketika sholat di tempat umum, pilih tempat yang tenang dan tidak mengganggu orang lain. Hindari tempat yang ramai atau berisik. Yang keempat, menghormati orang lain. Sholat di tempat umum memerlukan adab dan etika yang baik. Hormati orang lain yang berada di sekitar, seperti tidak mengganggu mereka atau membuat keributan. Jika sholat di tempat umum yang ramai, pastikan untuk tidak mengganggu orang lain yang sedang beraktivitas. Selanjutnya, menjaga kesucian dan kebersihan tempat sholat. Tempat sholat harus dijaga kesucian dan kebersihannya. Jika sholat di tempat umum, pastikan untuk tidak membuat kotor atau najis di tempat tersebut. Selanjutnya, mengikuti aturan dan ketentuan tempat umum. Jika sholat di tempat umum yang memiliki aturan tertentu, pastikan untuk mengikuti aturan tersebut. Beberapa tempat umum mungkin memiliki aturan khusus untuk sholat, seperti tempat sholat yang telah ditentukan. Selanjutnya, menutup aurat. Menutup aurat adalah salah satu syarat sah sholat. Pastikan untuk menutup aurat dengan baik dan benar selama sholat, terutama ketika sholat di tempat umum. Menggunakan sajadah atau permukaan yang bersih. Jika memungkinkan, gunakan sajadah atau permukaan yang bersih untuk sholat. Ini dapat membantu menjaga kesucian dan kebersihan tempat umum, serta meningkatkan kekhusyuan sholat. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, sholat di tempat umum dapat dilakukan dengan khidmat dan sesuai dengan syariat Islam. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan,
dapat disimpulkan bahwa sholat di berbagai tempat dan situasi memerlukan perhatian pada beberapa hal penting, seperti menghadap kiblat, berdiri jika mampu, kebersihan dan kesucian tempat, serta adab dan etika yang baik. Dengan memahami fikih sholat di pesawat, kapal, dan tempat umum, kita dapat melaksanakan sholat dengan lebih khidmat dan sesuai dengan syariat Islam. Sholat yang khidmat dan sesuai dengan syariat Islam dapat membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan kualitas iman kita. Oleh karena itu, penting untuk memahami fikih sholat di berbagai tempat dan situasi, sehingga kita dapat melaksanakan sholat dengan lebih baik dan lebih khidmat. Dengan demikian, kita dapat meningkatkan kualitas iman kita dan menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saran, dalam melaksanakan sholat di pesawat, kapal, dan tempat umum, sebaiknya kita memperhatikan kondisi sekitar dan menentukan arah kiblat dengan benar. Selain itu, kita juga perlu menjaga kesucian dan kebersihan tempat sholat serta menghormati orang lain yang berada di sekitar. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang fikih sholat di tempat-tempat lain yang tidak dibahas dalam pembahasan ini, sehingga kita dapat memahami lebih baik tentang tata cara sholat di berbagai situasi dan kondisi. Dengan demikian, kita dapat melaksanakan sholat dengan lebih baik dan sesuai dengan syariat Islam. Demikian presentasi Ana tentang fikih sholat di pesawat, kapal, dan tempat umum. Ana berharap informasi yang Ana sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Silakan bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Insya Allah Ana akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebisa dan sepemahaman Ana. Afan, izin bertanya. Ya, Untuk tadi kan ketika safar itu, ketika di kendaraan kita wajib berdiri ya, semampunya itu. Nah, kalau qadarullah misalnya di kereta masuk waktu sholat, terus sebenarnya kita mampu untuk berdiri gitu. Tapi karena tempatnya tidak memadai, apakah kita boleh duduk gitu sholatnya? Keren. Tempatnya sempit gitu misalnya. Jadi nggak bisa berdiri, takut mengganggu orang lain. Apakah boleh duduk? Syukur. boleh karena tidak memungkinkan untuk berdiri. Baik, syukran. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Afan, Ana Siti Saida, suara Ana terdengar, Terdengar, Oke. Ana mau nanya, tadi kan di kendaraan itu sholat wajib berdiri gitu ya, ya. Jadi jika misalkan kita di bis, kita kan bisa nih berdiri.
Tapi kalau untuk sujud dan ruku kita tidak bisa. Berarti berdiri di sini itu setiap kita apa namanya kalau ketika sholat berdiri, posisi berdiri itu harus selalu berdiri atau bagaimana? Atau kapan saja yang harus dilaksanakan berdirinya itu eh, dilaksanakannya kapan gitu. Afan, gimana maksudnya? Misalnya gini, kan kita lagi safar menggunakan kendaraan bis misalkan. Nah, kalau berdiri itu masih mampu, tapi untuk ruku dan sujud tidak bisa. Nah, berarti posisi kita tuh nanti sholatnya harus tetap berdiri gitu. Atau bagaimana? Untuk sujud dan rukunya juga bagaimana? Eh, ketika ternyata kondisi dalam tidak memungkinkan, maka dapat dilakukan dengan cara duduk dengan menundukkan kepala sedikit sebagai isyarah ruku gitu. Ya, tidak, kemudian sujud dengan menundukkan kepala lebih rendah daripada saat ruku sampai salam. Syukran, Kenapa? Afan, apa ada pertanyaan yang lain? Gimana? Jika tidak ada yang bertanya lagi, Ana cukupkan di sini. Ana mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, sudah ya.
Sudah? Sudah, Ustaz. Udah Baik. Ustaz. Ya, syukran, Mas Fajar. Sini saya ambil alih kembali ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada pemateri yaitu Saudari Ihya yang sudah menyampaikan hukum seputar ya fikih kontemporer tentang bagaimana penunaian salat di atas kendaraan ketika kondisi kita dalam keadaan bersafar ya. Ya, sebelum saya sedikit akan menyampaikan ya tentang tambahan materi yang disampaikan, ya sedikit mungkin ada beberapa perbaikan yang mungkin ya perlu direvisi di dalam makalah materi. Yang pertama terkait tentang tentunya sisi akademik penulisan dan tata letak ya mohon diperhatikan ya tulisan huruf kapital tebalnya, letak tengahnya dan spasinya agar lebih rapi ya. Kalau itu diperhatikan karena saya lihat ada di halaman berapa ini yang ada tidak sesuai dengan kapitalnya dan sisi tata letak dan spasinya. Kemudian seperti biasa tulisan itu disusun untuk melengkapi tugas sebaiknya dalam format italik, yaitu dicetak miring. Ya, seperti itu. Kemudian penggunaan ejaan bahasa yang benar. Contoh ya di situ di judulnya adalah program studi, yaitu ejaan yang benar. Di sini tertulis program, ya bukan ya program bukan program ya. Maksudnya program tertulis itu program. Itu salah satu hal yang perlu diperbaiki. Ya, dan juga kalau bisa menggunakan tata bahasa yang baku, baik yang menyatakan makalah ini bertujuan untuk menjelaskan, ya seperti itu. Makalah ini bertujuan menjelaskan, itu ada perbedaan maknanya. Dan juga yang perlu tambahkan ucapan terima kasih tidak hanya kepada dosen pengampu, tapi juga kepada semua pihak yang terkait. Biasanya itu ditambahkan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu, memberikan saran dan masukan, ya dan seterusnya. Kemudian di dalam daftar isi dibuatkanlah sub-subbab yang sesuai dengan yang ada kan. Dan penomoran di sub-subbab sebagaimana yang baku. Ya, kalau 1 tulis 1.1 setelahnya, kemudian 2.1 seperti itu. Ya itu dia. Kemudian dalam daftar pusaka kalau bisa ditambahkan referensi ya dari beberapa ulama-ulama yang kontemporer ya yang klasik ya dan kontemporer untuk perbandingan seperti itu. Nah, itu dia terkait tentang isi materinya. Ya, perbaikan. Ya, secara umum sudah bagus. Ya, apa yang sudah disampaikan. Ya, mungkin dari kami sedikit tambahan ya terkait tentang seputar tentang sholat di atas kendaraan. Ya. Ya tentunya ya ini kan termasuk hal yang udur ya. Ya, makanya kita lihat ya biasanya kalau orang melakukan perjalanan, kalau misalkan dia perjalanan menggunakan kendaraan seperti mobil, mungkin dia bisa turun. Tapi kalau yang menggunakan di atas kendaraan kereta, yang terkadang kereta itu tidak ada tempat musolanya, ya, dan atau di atas pesawat yang terkadang juga tidak ada musolanya, itu juga perlu harus diperhatikan. Ya, ya mungkin di sini ada beberapa hal yang kaitan dengan ya, menyangkut tentang seputar sholat di atas kendaraan. Ya kaitannya dengan sholat ya. Di sini kita akan nukilkan pendapat Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin yang mengatakan ya permasalahan ketika seseorang yang dia itu ya ketika melakukan safar perjalanan misalkan dari Surabaya menuju ke Jakarta ya di waktu pagi dan sudah waktu masuk duhur. Ya dan perkiraan dia akan tiba nanti pas waktu asar. Ya, apakah kemudian dia berhenti atau di atas kereta dia sholat duhur sambil menjamak asarnya ya jamak asar ataukah dia tunggu tiba seperti itu
Ya, apa maksudnya ya? Permasalahannya ini ya. Ya, jadi orang yang di mana dia melakukan perjalanan, misalkan di pagi hari kah, atau di malam hari kah, ya, atau di sore hari kan, dan perjalanannya itu kalau pakai mobil kan mungkin nyaman ya, seperti itu. Tapi bagi yang naik kereta atau naik pesawat, ya mau maaf ya, seperti itu, ya, atau orang yang ya perjalanannya di atas bis kadang kan, ya seperti itu, ya apakah kemudian dia ketika waktu duhur dia langsung sholat, ya walaupun kondisi di atas kendaraan, ya seperti itu, atau kemudian dia nunggu sampai eh, ada turun dan ada waktunya. Ya, yang intinya kalau mau saya menyatakan bahwasanya kalau seseorang tersebut itu sholat wajib itu harus hukum asalnya dia di darat. Kalau sunnah boleh di atas kendaraan, ya, tunggangan kuda atau onta. Tapi kalau yang wajib hukum asalnya itu dia harus sholat ya di daratan. Maksudnya saat dia ada di bumi kan, seperti di darat. Bagaimana? Ya bagaimana kalau orang di pesawat? Ya tentunya itu tadi saya katakan itu harus hukum asalnya adalah dia di darat seperti itu. Nah, di sini ya, beliau juga menjelaskan ya jika telah waktu masuk saat ya jika memungkinkan menunggu hingga tiba di tujuan dalam waktu sholat masih ada maka itu lebih baik karena sholat bisa dilakukan dengan sempurna karena sholat yang terbaik adalah dengan sempurna ada berdiri ada ruku ada sujud menghadap ke kiblat ya maka dalam hal ini ya di dalam Majmu' Fatawa beliau dan hasilnya jika seseorang mampu menunda salat hingga dia turun dari kendaraan sementara waktunya masih cukup luas maka lebih utama dia menunda agar dapat melaksanakan salat dengan sempurna. Misalkan tadi dia berangkat dari Surabaya ke Jakarta misalkan pagi jam 8 sedangkan sudah waktu masuk duhur ya tapi kalau perkiraan kita tiba di Jakarta nanti ya naik kereta misalkan sudah sampai masih ada waktu jam 5 atau jam 4, maka lebih baik dia tunggu dulu sampai dia tiba di darat, dia sholat jamak takhir berarti ya, seperti itu. Kecuali kalau sudah nanti ternyata tibanya jam Isya, jam 7, itu nggak memungkinkan, maka ya dia mau tak mau harus sholat di atas kendaraan tersebut. Ya, jadi tapi kalau khawatir keluar waktu sholat, maka wajib sholat di atas kendaraan sesuai kemampuan. Itu tadi yang sudah kita sampaikan. Ya, seperti itu sesuai dengan kemampuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan semampumu. Nah, jadi kalau hanya bisa duduk, ya maka dia duduk. Ya kalau dia bisa berdiri, maka lebih baik. Tapi kalau nggak bisa, ya harus duduk. Ya seperti itu di pesawat, di kereta, ya atau di atas bis. Ya, dengan sholat, dengan gerakan-gerakan, ya menundukkan kepala atau ruku atau sujud. Nah itu seperti itu kaitannya dengan sholat di atas kendaraan. Ya. Terus bagaimana kalau kemudian kondisi kita sholat di atas kendaraan? Itu nanti ditambahkan ya oleh pemateri. Ya kondisinya sholat. Bagaimana nanti dikaitannya dengan kita mau sholat harus berwudu. Sedangkan kita batal. Ya sholatnya itu ya dia bisa dia sholat dia harus wudu. Kalau memang di kendaraan itu ada tempat wudunya di kamar mandi maka dia berwudu. Tapi kalau nggak ada ya seperti kayak bis yang nggak ada ininya. Ya, tapi biasanya bis itu dia akan mampir ya di warung makan di waktu tertentu. Tapi kalau enggak, kita seperti orang yang melaksanakan umroh, perjalanan di atas pesawat dari Jakarta menuju ke Riyadh atau ke Mekah, ya atau ke Madinah kurang lebih sekitar 9-10 jam, ya makanya ya kalau ada yang bisa dipawudi, kalau tidak karena terpaksaan ya maka dia silakan ya menggunakan air seperlunya di atas tempat pesawat karena sudah ada tata cara bagaimana cara wudhu ya yang aman, yang tidak merebetkan dan itu dianggap sah di dalam pesawat. Kalau darurat sekali sama sekali baru kemudian menggunakan debu dan itu pun masih khilaf tentang apakah debu di atas pesawat ada atau tidak itu pertentangan. Kalau saya ya intinya kita sudah berusaha minta ikhtiar mencari semua itu kalau tidak ada ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu dia. Jadi jika kaitan dengan sholat di atas kendaraan jika dia bisa maka sholat dilakukan
di darat ketika dia mampu, ketika tidak maka dia sholat di atas kendaraan. Jadi ya contoh kita seseorang tahu bahwa sholat duhur itu dan asar bisa dijamak, ya ketika tiba maka lebih baik itu ditunda. Tapi kalau dia khawatir tidak bisa tiba, maka dia sholat jamak qasar di awal, maka itu lebih baik. Ya itu dia kalau seputar tentang sholat di atas kendaraan. Ya tentunya adapun kefiah dan tata caranya tadi sudah disebutkan teman kalian, ya sesuai dengan kondisi dan keadaan. Adapun keadaan berdiri tadi, ya kalau di dalam sholat wajib, ya sholat wajib itu, ya sholat itu harus berdiri. Ya bagi yang sehat, ya dan harus menghadap ke kiblat. Dia harus bagaimana berusaha untuk sholat menghadap ke kiblat selalu sesuai dengan kemampuannya. Ya beda kalau kemudian ya itu sholat sunat dia tinggal bertakbir menghadap ke kiblat, sudah itu dia duduk sesuai dengan posisi keadaannya yang ada menuju arah kendaraan tersebut. Ya, seperti itu. Adapun kalau ya tentang sholat di atas kendaraan juga, ya tadi kaitannya dengan berdiri, kalau tidak bisa darurat tidak bisa berdiri maka dia boleh duduk dan itu menjadi rukhsah. Nah, adapun kalau sholat sunat ya nggak masalah orang ya dia duduk atau kemudian dia berdiri kemudian ketika rukuk sujud dia duduk, karena itu sholat sunat sesuatu yang dirukhsahkan. Itu ada perbedaannya tentunya. Yaitu dia kaitan seputar tentang waktu sholat yang intinya kesimpulannya ya lebih utama ya menunggu hingga sampai tujuan jika masih ada waktu sholat, tapi jika khawatir habis waktu maka sholat di atas kendaraan itu sesuai kemampuan, ya. Dan dalam safar jamak qasar menjadi solusi terbaik agar sholat itu lebih tenang, ya, seperti itu. Ya, sebagaimana ya pendapat para imam madhab, ya, diantaranya ya madhab Hanafi, ya, yang mengatakan ya salat fardu tidak sah dilakukan di atas kendaraan kecuali dalam keadaan darurat, misalkan takut dengan nyawa, harta, keluar waktu salat. Ya, adapun salat sunnah boleh dilakukan di atas kendaraan dengan syarat menghadap kiblat ketika takbiratul ihram. Ya, kalau mazhab Maliki, salat fardu itu hanya boleh dilakukan di atas kendaraan dalam keadaan darurat sama. Ya, salat sunnah boleh dilakukan di atas kendaraan meskipun tanpa darurat. Secara umum jumhur menyatakan demikian. Ini dia mungkin yang bisa kami sampaikan singkat saja pada pertemuan ini. Ya sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa mengikuti secara seksama dan lebih banyak waktunya karena kondisi kami masih dalam safar dakwah di Sumatera ini. Ya karena ini baru selesai kajian tadi. Ini waktu rehat dan sebentar lagi kita mulai kembali kajiannya. Seperti itu kami mohon maaf sebesar-besarnya. Ini mungkin ya saya cukupkan tambahan dari saya. Untuk presentasi berikutnya siapa kira-kira? Ketua kelas? Siapa yang tampil untuk pekan depan? Mas Fajar? Ada 2 orang, Ustaz. Siapa itu? Bentar, Ustaz. Ya. Ukti Abidah sama Siti Teguh, Ustaz. Ya, Ukti Abidah dan Siti Teguh ya? Siti Teguh. Siti Teguh. Temanya apa itu? Fikih zakat profesi, saham dan perdagangan modern, sama fikih puasa dan masalah kesehatan modern. Oh ya, baik. Labas. Ya, nanti tolong diingatkan di grup sebelum misalkan hari ini tersantai, besok tolong bantu ketua kelas mengingatkan agar supaya yang mempresentasi biar besok mengingatkan segera mempersiapkan materi makalah dan jangan lupa meng-share ke kami makalahnya. Gitu Oke, ya. Ustaz. Dari saya syukran jazakumullah khairan. Ya, Ustaz Fajar yang sudah membantu. Ya, demikian juga para mahasiswa-mahasiswi. Ya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga yang tadi pemaparan teman kalian dan yang sedikit tambahan dari kami itu bisa menjadi menambah wawasan keilmuan seputar tentang materi sholat di atas kendaraan. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam belajar dan memberkahi kita dan menerima segala amal-amal kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya cukupkan pertemuan kita hari ini ya dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.